Perang Uhud. Di tanah Madinah yang sunyi, kaum muslimin hidup dalam suasana penuh ketegangan. Setahun yang lalu, Allah telah memberi kemenangan gemilang di Perang Badar. Dengan pasukan yang sedikit, hanya 313 orang, mereka mampu mengalahkan pasukan Quraisy Makkah yang jumlahnya 3 kali lipat. Namun kemenangan itu melukai harga diri Quraisy. Para pemimpin mereka, yang kehilangan ayah, saudara, dan harta di Badar, bersumpah untuk membalas dendam. Maka disusunlah sebuah pasukan besar, 3.000 orang lengkap dengan kuda, tombak, dan baju besi. Tujuannya hanya satu, menghancurkan umat Islam di Madinah. Rasulullah menerima kabar bahwa Quraisy sedang menuju Madinah. Beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ada dua pendapat. Sebagian sahabat senior, termasuk Abdullah bin Ubay, mengusulkan bertahan di dalam kota. Namun mayoritas sahabat muda yang bersemangat mengusulkan keluar dan menghadapi musuh di luar Madinah. Rasulullah pun menerima pendapat kedua. Maka berangkatlah beliau bersama 1.000 pasukan menuju sebuah bukit di utara Madinah, Gunung Uhud. Namun, di tengah jalan, Abdullah bin Ubay mundur bersama 300 pengikutnya. Tinggallah 700 pasukan Muslim melawan 3.000 pasukan Quraisy. Di kaki Gunung Uhud, Rasulullah menempatkan pasukan Muslim dengan cermat. Beliau menunjuk 50 orang pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair untuk menjaga sebuah celah kecil di bukit. Beliau berpesan dengan tegas, "Jangan tinggalkan posisi kalian. Jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, jangan turun. Tetaplah di tempat kalian sampai aku memberi perintah." Pasukan pun bersiap. Di barisan Muslim ada tokoh-tokoh pemberani, Hamzah bin Abdul Muthalib si singa Allah, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah, dan sahabat-sahabat lainnya. Pagi itu, dua pasukan berhadapan. Dentuman genderang Quraisy terdengar, sementara kaum muslimin berdiri teguh dengan takbir yang menggema. Duel 1 lawan 1 dibuka. Ali bin Abi Thalib maju melawan jago Quraisy dan menebasnya dengan pedang Zulfikar. Hamzah berlari menembus barisan musuh dengan keberanian singa. Abu Dujanah mengenakan sorban merah, tanda ia siap bertarung hingga akhir, lalu menebas siapapun yang menghalangi jalannya. Pasukan Quraisy mulai terdesak. Kaum muslimin berhasil memukul mundur mereka. Panji Quraisy jatuh berkali-kali, menandakan kekalahan. Sorak takbir membahana. Namun di saat kemenangan hampir diraih, terjadi sebuah ujian. Melihat pasukan Quraisy mundur dan meninggalkan harta di perkemahan, sebagian pemanah turun dari bukit untuk mengambil ghanimah, rampasan perang. Hanya segelintir yang bertahan bersama Abdullah bin Jubair. Celah di bukit menjadi terbuka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, komandan kavaleri Quraisy, yang saat itu masih musyrik. Ia memimpin pasukan berkuda memutari bukit lalu menyerang dari belakang. Pasukan Muslim yang tadinya menang, kini terjepit. Pertempuran pun berubah kacau. Barisan Muslim pecah, banyak yang terjebak. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, gugur dengan pedang musuh lalu ditusuk tombak oleh Wahsy. Jasad beliau dimutilasi oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, sebagai balas dendam atas ayah dan saudaranya yang tewas di Badar. Kabar pun tersebar di Medan, Muhammad telah terbunuh. Kabar ini membuat sebagian Muslim putus asa, ada yang meletakkan senjata. Namun Rasulullah sebenarnya masih hidup, meski terluka parah di wajah dan gigi beliau patah akibat lemparan batu. Beliau diselamatkan oleh sahabat-sahabat setia seperti Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah mundur ke lereng Gunung Uhud bersama segelintir sahabat.
Mereka membuat perisai manusia untuk melindungi beliau. Talhah menahan panah dengan tubuhnya hingga penuh luka. Ka'ab bin Malik mengenali Rasulullah dan berteriak lantang, "Wahai kaum muslimin, ini Rasulullah. Beliau masih hidup." Maka semangat kaum muslimin bangkit kembali. Mereka berkumpul di sekitar Rasulullah dan bertahan hingga Quraisy menghentikan serangan. Abu Sufyan kemudian memutuskan mundur karena mengira tujuan mereka membalas dendam sudah tercapai. Hari itu, 70 sahabat gugur syahid, termasuk Hamzah, Mus'ab bin Umair, dan banyak pejuang lainnya. Madinah berduka, tetapi Rasulullah mengajarkan sebuah pelajaran besar. Kemenangan hanya datang jika umat Islam taat dan disiplin. Kecerobohan dan cinta dunia bisa berakibat pada kekalahan. Allah menurunkan ayat dalam surah Ali Imran, ayat 152 sedih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian, ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya, sampai ketika kalian lemah, berselisih dalam urusan, dan mendurhakai perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai. Perang Uhud bukan hanya sebuah kisah tentang pedang dan darah, melainkan pelajaran tentang ketaatan, kesabaran, dan ujian iman. Meski kalah secara lahiriah, umat Islam justru dikuatkan untuk menjadi lebih tegar menghadapi ujian yang akan datang. Uhud menjadi saksi bahwa kemenangan tidak selalu berarti menundukkan musuh, tapi juga bagaimana seorang mukmin tetap teguh pada perintah Allah dan Rasul-Nya, sekalipun diuji dengan luka, kehilangan, dan kesedihan.